Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita berlimpahan nikmat yang luar biasa. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk daripada hamba-hambanya yang bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan insyaallah kita juga terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu berada di majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan hal ini menjadi pemberat amal ibadah kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan hikmah yang ke-24 daripada kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau dalam hikmah yang ke-24 berkata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Beliau berkata, la tastaghrib wuqu'al akdar ma damat fi hadhihi ad-dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu na'tiha. Yang artinya, la tastaghrib wuqu'al akdar, janganlah engkau merasa heran terjadinya akdar. Akdar ini adalah sesuatu ujian-ujian. Madamat fi hadhihi dar, selagi berada di dunia ini. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu na'tiha, karena tidaklah tampak dari dunia ini kecuali sesuatu yang memang melekat pada dirinya, sesuatu yang menjadi sifatnya. Apa makna dari hikmah yang ke-24 ini? Beliau mengatakan, selagi engkau berada di dunia, maka dunia ini akan dipenuhi dengan akdar, dengan ujian-ujian. Pada hikmah ini kita diajarkan untuk mengenal hakikat daripada dunia. Hakikat dunia kalau kita ibaratkan seperti tempat ujian bagi orang yang sedang menempuh pendidikan. Ujian bagi seluruh manusia adalah di dunia ini. Dan di dunia, selain berisi ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya juga diisi dengan kenikmatan-kenikmatan, dan itu pun juga berupa ujian. Seorang mukmin yang baik adalah ketika dia ditimpa ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersabar sehingga dia mendapatkan pahala atas cobaan-cobaan itu. Sebaliknya, apabila dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak melupakan sang pemberi nikmat, dia bersyukur sehingga itu mendapatkan pahala daripada Allah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan keadaannya orang mukmin itu. Bagaimana? Apabila dia ditimpa, dia mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Sebaliknya, apabila dia tertimpa musibah, tertimpa bala, dia bersabar, maka itu juga baik bagi dirinya. Maka kalau kita menghayati hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, maka kita akan hidup di dunia dengan nyaman, dengan bahagia. Apapun qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan taslim, kita akan menerimanya. Karena toh semuanya berpahala di sisi Allah. Mendapat nikmat, kalau kita bersyukur, mendapatkan pahala dari Allah. Sebaliknya, apabila kita mendapatkan ujian dan kita bersabar, itu pun kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Jadi tidak ada yang sia-sia.
Semua kehidupan kita di dunia ini, baik buruknya, senang, susahnya, semuanya mendapatkan pahala. Tetapi beda cara meresponnya. Tiap orang itu beda cara meresponnya. Ketika meresponnya dengan ridho, dengan bersyukur, dengan bersabar kalau ditimpa ujian, maka itu semua mendatangkan pahala. Ini hanya terjadi bagi orang mukmin. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Orang yang ateis katakanlah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka dia mengira kehidupan itu hanya berakhir sampai kematian. Setelah kematian sudah selesai. Kehidupan hanya sampai di situ saja. Apa problem orang yang hanya menganggap kematian adalah final, terakhir bagi dia? Dia akan menginginkan dari dunia ini sesuatu yang hanya indah, sesuatu yang hanya indah, sesuatu yang enak begitu, dan tidak siap tertimpa musibah, tidak siap ketika dia mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakkan selama di dunia. Makanya seperti yang pernah saya bilang, ada sebuah penelitian di negara-negara barat itu, mahasiswa-mahasiswa yang kemudian frustasi dengan hidupnya bunuh diri. Setelah dicatat, setiap tahun ada 12.000 sampai 13.000 orang di negara-negara barat. Kenapa? Karena memang tidak siap. Mereka nggak tahu setelah kematian menganggap kematian itu sudah final, sudah terakhir. Akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kalau nggak seperti itu, akhirnya ke narkoba, penyimpangan-penyimpangan yang lain, dan mereka berpindah dari kesesatan-kesesatan yang lain, narkoba, minuman keras, dan lain-lain. Karena tidak mempunyai obat seperti kita. Kalau orang mukmin tidak, kita punya harapan. Kita dizalimi di dunia. Tapi apakah walaupun kita tidak mendapatkan balasan kezalim itu di dunia, pasti nanti di akhirat kita akan diselesaikan masalah itu. Maka saya sering cerita, di akhirat nanti ada sebuah terminal. Ketika kita melewati sirat itu, ada terminal perhentian. Semua orang akan berhenti di situ. Apa di terminal itu yang kita lakukan? Setiap orang meminta hak kepada orang yang lain. Ada orang menyakiti tetangganya, menyakiti temannya, dia tidak sempat membalas, nanti diminta di terminal itu. Semua akan selesai. Ini kita beriman kepada Allah. Bagaimana orang yang tidak beriman? Sudah, dia menganggap kematian itu adalah final. Setelah kematian tidak ada apa lagi. Makanya dia menganggap kalau dia punya problem, ketika dia meninggal, dia menganggap sudah selesai problemnya. Dan ini problem besar ya. Ada sebuah penelitian, 3 ekor tikus ya, diletakkan di sebuah timba yang besar, drum begitu, diisi air, ditenggelamkan. Itu mereka hanya bertahan 10 menit, 15 menit begitu ya. Setelah 15 menit tenggelam semuanya, mengambang karena nggak bisa berenang. Akhirnya diambil lagi tikus 3 lagi, diletakkan lagi ke timba yang berisi air itu. Menjelang 15 menit itu diangkat semuanya, dirawat lagi, dikasih makan lagi, disehatkan lagi. Menjelang detik-detik terakhir yang seharusnya kalau percobaan pertama 15 menit, tikus itu kemudian tenggelam semuanya. Menjelang 14 menit begitu diangkat. Jadi belum sempat mati, tikusnya sudah diangkat. Akhirnya setelah diangkat, diberi makan lagi sampai sehat lagi, bugar lagi, dapat 2 hari, 3 hari begitu, diletakkan lagi di timba. Anehnya apa yang terjadi? Tikus itu tidak bertahan sampai hanya 10 menit. Berapa? Sampai 1 hari, 2 hari kuat berenang. Apa katanya yang meneliti itu? Di sini letak. Kenapa? Tikus itu sudah punya harapan. Dia tahu akan selamat. Nah ini, kita hidup di dunia kalau punya harapan nanti di akhirat, hidup kita tenang. Tapi orang yang sudah nggak punya harapan, menganggap dia masuk ke sebuah terowongan dan menganggap semakin dia masuk nanti akan ada tutup dari terowongan itu dan dia akan meninggal di sana. Tapi kita enggak. Kita memasuki sebuah terowongan dan kita yakin di ujung terowongan itu akan ada pintu keluar dan kita akan melihat taman-taman di sana. Nah, maka orang mukmin ini luar biasa. Kita mengetahui bahwasanya dunia ini adalah
hanya tempat persinggahan. Namanya tempat persinggahan itu kan tidak bisa kita menyangka dunia ini dipenuhi dengan nikmat semua. Andaikan kita hidup di dunia ini tidak pernah merasa sakit, tidak pernah merasa susah, semua enak, semua tergantung keinginan kita, apa yang kita inginkan terjadi, maka bentuk ibadah kita kepada Allah seperti apa? Bentuk ubudiyah kita, bentuk kita merasa butuh kepada Allah itu di mana? Lawang kita hidup enak, sehat, tidak butuh apapun, semua keinginan kita terlaksana, enak terus, nggak mungkin. Akhirnya apa? Tidak pas dunia itu disebut darut taklif, tidak pas dunia itu disebut tempat kita menerima cobaan, karena terlalu enak. Makanya secara tabiat manusia itu memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dia bertambah usianya, semakin dia siap untuk meninggalkan dunia ini. Masa muda itu adalah masa di mana orang itu baru kenal dunia, maka semangatnya menggebu-gebu, kesehatannya luar biasa begitu. Masuk usia paruh baya, sudah mulai tumbuh uban sedikit-sedikit. Itu sudah lain, cara pandang hidupnya sudah lain. Masuk usia tua, ubannya sudah banyak, itu cara hidupnya sudah lain lagi, cara pandangnya sudah lain lagi. Orang yang terlalu melekat dengan dunia, andaikan kita dibuat terlalu melekat dengan dunia, tak pernah sakit, semuanya enak, diibaratkan seperti sebuah kain sutra yang tipis itu, yang sangat rapuh itu, dia terjerat di sebuah duri yang penuh dengan duri-duri tajam, pohon yang penuh dengan duri-duri tajam. Kalau kita tarik dengan cepat, dihentak duri itu pasti sobek dan akan meninggalkan sisa-sisa kain di duri-durinya. Itu orang yang terlalu melekat dengan dunia. Tapi secara tabiat oleh Allah Subhanahu wa taala memang dunia ini dibuat seperti ini. Makanya sampai ada orang-orang sepuh itu bilang, ya enakan mati, loro kabeh gitu kan. Sudah sakit semua di dunia. Sudah capek begitu ya. Ibarat orang sudah dikasih makanan di meja, sate, soto, sudah duduk lama, bosan juga, Pak. Bosan juga. Pastinya ada titik akhir kita bosan juga sama dunia. Secara fitrah, secara psikologis kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kabar dulu di TV itu, manusia di Indonesia usianya 100 tahun lebih. Headline beritanya apa? Mbah saya lupa nama mbahnya, hanya ingin keinginannya sekarang hanya ingin meninggal. Lihat, keinginannya mbah ini hanya ingin meninggal, karena sudah tahu bahwasanya hakikat dunia seperti ini, penuh dengan cobaan, ujian. Sudah bosan kita dengan hal-hal itu. Nah, makanya melihat fase kehidupan ini seharusnya manusia itu sadar bahwasanya dunia ini bukan tempat kita hidup selama-lamanya. Dunia ini adalah penuh dengan cobaan, tapi juga penuh dengan nikmat. Bukan lantas ketika kita tahu dunia ini penuh dengan cobaan kita bersedih hati, enggak. Tapi kita diupayakan bahagia. Bahagia dalam artian mensyukuri nikmat Allah. Tapi tentunya akan ada masa di mana kita tidak bahagia, karena itu hakikat dunia seperti itu. Sumpek itu pasti ada, cobaan itu pasti ada, siapapun orangnya. Yang miskin cobaannya itu cobaannya adalah orang kaya cobaannya orang miskin. Dijadikan satu dengan kita, ini cobaan bagi yang lain. Seperti yang saya sudah katakan kemarin itu. Ketika kita sudah di dunia ini, maka kita antara satu dengan lain dibuat cobaan. Manusia satu dengan lain dibuat cobaan bagi yang lainnya. Pasti ada konsletnya, pasti ada tidak akurnya, dan itu sudah tabiat dunia seperti itu ya. Dan dari awal memang seperti itu ya. Dari awal ya, anak-anak Nabi Adam saja kita lihat, gara-gara jodohnya tidak sesuai dengan keinginannya, itu saudaranya sampai dibunuh. Dari awal memang sudah ada hawa nafsu itu ya. Artinya manusia selama di dunia akan hidup dengan seperti itu ya. Makanya di sini penting bagi kita untuk mengetahui hakikat dunia ini seperti apa, sehingga penghambaan kita, rasa kita, butuh kita kepada Allah ya,
Makanya siapapun orangnya, walaupun dia tidak mengenal penghambaan kepada Allah, tapi ya lama-lama juga akan bosan tinggal di dunia. Apalagi seorang yang mukmin. Orang mukmin ini punya harapan, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Nanti kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita masih berada di dunia, jangan berharap akan bersih dari ujian-ujian, karena dunia ini adalah tempat kita menerima ujian, dan dunia ini memang hakikatnya seperti itu. Hakikat dunia seperti itu. Ini hanyalah rumah sementara bagi kita, bukan final. Rumah sementara pasti isinya seperti itu. Kebahagiaannya ya sementara, kesusahannya juga sementara. Dan ini walaupun bersifat sementara, tapi menentukan akhirat kita yang selama-lamanya. Makanya yang sementara ini ya sabar. Ya semua kita harus sabar. Sholat subuh berjamaah, ya harus sabar. Sholat harus sabar, bersikap sabar harus sabar, karena akhlak manusia itu harus ada pembiasaan. Kalau ingin terbiasa sholat ke masjid, ya diupayakan sholat ke masjid begitu ya. Nggak bisa 5 waktu, ya paling tidak maghrib, isya, subuhnya, zuhur dan asar misalkan dia kerja begitu. Seperti itu ya, dicoba terus gitu. Jadi ini adalah hakikat dunia yang dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Baik, mari kita simak pemaparan beliau dalam syarah daripada kitab ini. Al-haqiqah al-ula, hakikat yang pertama, ini hakikat tentang dunia. Annallaha azza wa jalla ja'ala min hadhihi dunya daru taklif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini daru taklif. Daru taklif ini tempat kita mendapatkan taklif. Taklif itu sesuatu yang dibebankan kepada manusia. Salat itu taklif. Makanya orang mukallaf itu apa? Orang yang sudah mendapatkan beban agama. Yang tidak mukallaf itu siapa saja? Bayi, orang gila, itu tidak mukallaf. Tapi orang yang berakal, akil, baligh itu mukallaf, mendapatkan beban dari Allah Subhanahu wa taala. Bal ja'ala minha qa'ata imtihan injaz ta'bir. Bahkan Allah menjadikan dunia ini seperti ruang ujian, kalau kita boleh istilahkan. Jadi seperti ruang ujian, dunia ini seperti ruang ujian. Waqad alimna fi aktsar min munasabat marrat anna al-muhimmah allati kallafa biha al-insan fi hayatihi dunyawiyah hadhihi hiya ayyumarisa ubudiyatahu lillahi bisulukil ikhtiyari. Seperti yang sudah kita jelaskan pada halaman-halaman sebelumnya, bahwasanya hal terpenting yang ditugaskan kepada manusia adalah agar dia bisa melaksanakan sifat-sifat ubudiyah, penghambaan kepada Allah, bisuluk al-ikhtiyari, dengan kerelaan. Jadi begini, kita, siapapun dari kita ini, tidak ada satupun yang punya kontrak dengan Allah akan dilahirkan dunia. Jadi kita tidak ada yang minta. Setiap dari kita tidak ada yang minta. Kita dilahirkan ke dunia ini ya udah, karena kita dilahirkan oleh bapak ibu kita. Artinya ini kehendak Allah murni. Tetapi kalau kita sudah dilahirkan ke dunia, maka ubudiyah kita itu bersifat ikhtiar. Boleh kita beribadah kepada Allah, atau boleh kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ikhtiar. Barang siapa ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa ingin kafir, silakan kafir. Tetapi ada konsekuensinya. Yang beriman nanti konsekuensinya seperti ini, yang kafir konsekuensinya seperti ini. Kama qad khalaqa 'abdan lahu bil waqi' al-ittirari wa innama yumaris al-insan ubudiyatahu lillahi bisuluk al-ikhtiyari min khilali tanfidhihi al-awamir wal inqiyad li ahkami al-khudu' at-tau'i li sultanihi. Nah, makanya kata beliau di sini, ketika kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, maka kita sebagai manusia apa tugasnya? Al-khudu', kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus merasa bahwa kita ini adalah seorang hamba, dan ini saya kira derajat yang sangat tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu. Jarang dari kita memikirkan ini, karena manusia itu kalau ikut nafsunya seakan-akan dia
mempunyai kontrol terhadap dirinya. Padahal tidak, kita ini adalah seorang hamba. Jadi dulu itu ada perbudakan. Perbudakan itu bagaimana? Seorang budak itu pasti setiap tingkah lakunya ditentukan oleh tuannya. Itu adalah seorang budak. Tuannya mau ke barat, dia diajak ke barat, ke timur, disuruh makan, disuruh kerja, begitu. Nah, kalau kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus kita sadari ya. Karena nafsu kita pasti menolak. Kita bukan menolak, inginnya kita enak-enak terus hidup di dunia ini. Tapi hakikat kita itu seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mukallaf, kita mendapatkan beban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba yang mukallaf ini harus tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Begitu. Jadi logikanya seperti itu. Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kita tidak pernah minta. Tapi ketika sudah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita diberikan ikhtiar, diberikan kasab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pengetahuan hati kita itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beda. Makanya di Indonesia ini sekarang ini problem di mana-mana. Andaikan tiap orang itu mengamalkan agamanya dengan baik, yang Islam mengamalkan Islamnya dengan baik, ini tidak akan terjadi problem-problem yang carut-marut seperti Indonesia ini. Urusan haji jadi macam-macam, korupsi di mana-mana. Ini kan karena kita tidak mengamalkan apa-apa yang sudah diajarkan di agama kita. Kalau orang paham, dia mempunyai kesadaran, setiap langkah yang dia lakukan itu akan dicatat dan diminta pertanggungjawaban. Pasti nggak akan bisa dia mau korupsi, tidak akan jadi. Tapi karena memang kalah sama nafsunya, alaqahnya, hubungannya dengan Allah itu tidak kuat, begitu ya. Sering lupa kepada Allah. Ya kalau di masjid ingat Allah, ketika di kantor lupa, kan bahaya. Harusnya ingat Allah terus ya. Idealnya seperti itu. Makanya selalu berzikir ya. Kalau orang di kantor ingat Allah terus, ya akan bekerja, tidak akan korupsi. Nah, ini tugas kita bersama. Ya keadaan Indonesia memang seperti ini, tapi coba kita mulai dari diri kita sendiri. Masing-masing dari kita ini punya keluarga. Dari hal-hal yang terkecil misalkan, saya melihat, pengamatan saya, keluarga ini mempunyai efek yang sangat luar biasa di pendidikan di Indonesia. Saya masih SD itu selalu mendapatkan soal multiple choice. Multiple choice itu pilihan ganda. Buanglah sampah, A sembarangan, B pada tempatnya, C di mana gitu ya. Saya selalu memilih pada tempatnya. Tapi saya lihat perilaku teman saya itu tidak semuanya mencerminkan apa yang dia tulis di jawaban. Habis makan cilok dibuang. Setiap saya pergi ke alun-alun kota Jember, Bondowoso, itu sampah di mana-mana. Habis makan es dibuang, ngerokok buang. Padahal di Islam dikenal ada pepatah an-nadzafatu minal iman. Di mana letak kesalahannya? Di pendidikan kita sudah diajarkan. Di sekolah kita diajarkan. Nah, salah satu yang penting itu adalah pendidikan dalam keluarga itu. Nah, keluarga itu sangat penting. Kalau kita mengajarkan disiplin kepada anak-anak kita dari sejak dini, buang sampah tidak sembarangan, itu mereka akan melekat sekali. Karena rumah itu adalah madrasah yang pertama, terutama ibu. Sosok seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama, sekolah yang pertama, dan itu yang akan ditiru. Kadang-kadang kita lihat banyak sekali teman-teman itu yang bermasalah di sekolah, biasanya dia bermasalah di lingkungan keluarganya. Biasanya seperti itu, ada korelasi begitu ya. Yang bermasalah, yang sering dipanggil ke ruang BP itu, yang sering tengkar sama temannya, sering begini, biasanya bermasalah di keluarganya. Ada kalanya broken home, ada kalanya bagaimana, ada kalanya orang tuanya pergi ke luar negeri hanya diurus oleh neneknya begitu. Intinya ada di keluarga ini, dari bagian kecil. Makanya dari masing-masing dari kita ini mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga kita masing-masing, memberikan tauladan, suri tauladan yang baik begitu ya. Saya kira Indonesia ini bisa maju sebenarnya. Dulu ketika saya masih awal-awal naik kereta itu sampai Lumajang itu, Pak, yang masuk itu ya nanas, pepaya, tupai, ada yang bawa tupai begitu ya.
Itu kayak pasar, sampai stasiun mana nasi pecel gitu ya. Luar biasa, nggak kayak naik kereta. Alhamdulillah sekarang itu hilang. AC, rapi, tepat waktu. Artinya saya melihat ada, Indonesia itu bisa berubah. Tapi ini perlu gerakan bersama. Yang kecil-kecil seperti majelis-majelis ini, kalau kita punya visi yang sama, Indonesia bisa maju. Jangan mengharap kepada politisi, jangan mengharap kepada yang besar. Kita mulai dari keluarga kita sendiri begitu ya. Ini yang kemudian bisa merubah Indonesia ini, saya kira bisa lebih baik begitu ya. Jadi kalau kita hanya berharap kepada pemerintah, mengkritik pemerintah, ya mungkin hanya jadi wacana. Yang kurang dari kita apa? Action. Bagaimana yang kita dari majelis seperti ini kita bawa ke rumah kita masing-masing dan kita terapkan begitu. Jadi itu berkenaan dengan hikmah ini, yang bisa saya tutup hikmah ini dengan hadis Rasulullah SAW yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan keadaan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya perkara orang mukmin itu semuanya baik. Dan ini tidak terjadi kecuali kepada orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairun lahu. Apabila dia tertimpa kebaikan, mendapatkan kebaikan, dia bersabar, maka dia berupa, dan hal ini menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu. Apabila dia tertimpa sebuah bencana, musibah, dia bersabar, maka itu juga baik bagi dia. Ini yang saya bisa sarikan. Mohon maaf ini agak sebentar mungkin, karena baru kemarin saya ujian, namanya ujian tertutup. Jadi kalau di S3 itu ujiannya 5 kali Bapak-bapak. Kualifikasi, kemudian setelah itu proposal, seminar hasil, tertutup. Nah, saya baru kemarin ini ujian tertutup dan alhamdulillah, puji syukur pada Allah, saya lulus. Nah, tinggal ujian terbuka. Ini terbuka ini katanya teman-teman hanya ya seremonial saja, ngabisin uang ya. Hanya ngundang-ngundang makan gitu. Yang inti ujian tertutupnya sudah, alhamdulillah kemarin. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga kebarokahan ini mudah-mudahan menular kepada bapak ibu-ibu, putra-putra kita, mudah-mudahan bisa bersekolah setinggi-tingginya, bermanfaat bagi negara kita ini. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan saya persilahkan. Waalaikumsalam.